Untuk MC-nya Mbak Elsa. Oke, bahasa asli ya. Bahasa Indramayu Dr. Ali. Request Dr. Ali. Biar kita terhibur. Nanti bulan depan aja baru nyangka. Dok Faris. Nah, kenapa diri? Jadi MC. Enggak boleh nanti. Kalau jadi MC nyanyi saya nanti. Enggak apa-apa. Sealbum. Dangdut nanti. Kita yang joget. Auna TRG. Buat asa tak Joget kami jalan, kelihatan mah. Joget bang jalan. Oh, tapi pikir. Siapa tuh jadi MC? Shaila udah ada grup. Jangan nih, aku mah luar grup aja. maaf ya, hidup terpilih. Ayo atuh Bapak Ibu kita mulai ya. Ini ada kursi kosong di depan isi dulu. Aja aku jadi MC cepetan Kang Asep. Yuk. Yuk. Itu ada kursi kosong nanti belum pada masuk. Itu yang di belakang, suruh ke depan. Jangan ada yang di luar gedung ini. Gedung ini. Tempat ini. Yang di belakang pindah ke depan yuk. Yang di belakang. Di depan ini masih ada yang kosong. Biar nanti nggak teriak-teriak. Safety briefing deh. Nanti depo mana? Oh, mudah gitu. Itu sampai. Masih ada yang Ya. Udah semua ini, boy. Udah. Karena masih banyak yang kosong. Jadi aset. PJ cluster. Iya. Madina, PJ-nya kan satu. Anggotanya 4. Udah di sini aja. Udah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Asep, Bang Asep. Udah, itu yang di belakang dong. Udah, baik kita mulai aja ya Bapak Ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang ya Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini langsung nggak gitu? Baik, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji yang kami hormati, para penanggung jawab klaster dan program Puskesmas, serta Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu mengalir bagi kita hingga akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, dalam rangka pengelolaan program kegiatan Puskesmas Sukahaji yang perlu didukung dengan manajemen yang baik ya pastinya. Karena dalam manajemen Puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara sinergi. Setuju? Setuju. Betul? Betul ya, kita harus bersinergi. Meliputi ada perencanaan, penggerakan, sampai dengan pengendalian, pengawasan, dan penilaian ya. Maka daripada itu perlu adanya sebuah forum untuk diskusi hingga rencana tindak lanjut. Nah, seperti halnya yang kita laksanakan hari ini bersama ya. Selamat datang pada acara Lokakarya Bulanan Puskesmas Juli 2026. Baik, mengawali acara marilah kita simak bersama sambutan dan arahan langsung dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji, Bapak Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora. Disilakan. Langsung. Enggak nyanyi dulu.
Ya, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penonton berdiri, ngapain di belakang berdiri? Di depan itu? Siapa yang di belakang masih ada? Masih banyak. Masih banyak. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali hari ini ya bisa kita berjalan makbul. Diharapkan kegiatan jangan lupa ya, terutama bagi di manajemen siapa ya? Fitri, Heru, Asep, Sam, ya, tolong ya diingat dan kita harus RTM ingatnya. Nah, bulan depan Sam? Bulan ini RTM nya tanggal 28. Jangan lupa Bapak Ibu RTM nya, tahu kan? Ya, jangan sampai lupa ada RTM. Yang jelas Bapak Ibu ada beberapa yang saya ingin sampaikan saja. Terutama ini barusan tadi masalah absensi yang itu masalahnya telat. Itu ya telat jangan dikosongin. Kemudian surat cutinya ada ya dibuat jangan sampai lupa. Itu masalah absensi. Kemudian kita itu ada masalah yang kemarin agak repot. Terutama Sam, mana Sam? Oh. Ya Bapak Ibu, kita ada masalah efisiensi dan ternyata itu bikin pusing Kang Sam. Tapi beres Kang Sam? Alhamdulillah. Terus ada masalah efisiensi itu apa boleh buat yang mungkin lagi diajukan atau di ACC nggak Sam? Yang 3 alat ya? 3 alat. Oh diajuin, tapi belum tahu ACC pemainnya ya? Hah? Di ACC ya? Kemana tuh ada SM ya? Mana lagi? Hematologi analisis. Mikropipet sama urin analisis. Iya. Bapak Ibu, apa boleh buat? Jadi kemarin itu yang jelas-jelas sama Pak Kadis, ini ada berita jelek, ada berita baik. Berita jeleknya dulu. Ya berita jeleknya itu tadi ada efisiensi anggaran. Berita baiknya ada. Ya kita cek lagi kita masih 40 ribuan lagi ya. Ya 4.500 tapi masih ada sekian yang masih belum ikut. Tapi itu kan baru 4.500 dari 60.000. Ya lagi berproses ya, semangat ya. Nanti nyusul cariin kok. Oh gitu ya. Kita udah mau ke kemarin buatnya. Yang jelas kita efisiensi Bapak Ibu dengan terpaksa paling yang bisa, karena jelas-jelas kemarin Pak Kadis itu bilang bahwa tidak boleh ada kegiatan di seminar, tidak boleh perjanjian juga, perjalanan dinas juga harus dihilangkan, dan apa lagi? Seremonial ya. Nah itu benar. Jadi kegiatan kita makan-makan nggak boleh, kecuali beda sendiri. Beda. Oh ini nggak boleh. CP nggak boleh. Ya CP termasuk CP, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jelas-jelas kemarin disinggung ya. Disinggung sampai saya baru lihat itu Pak Kepala Dinas mukanya agak kusut ya. Jelas-jelas di situ CP tidak boleh. Ya sudah mau berbuat gitu ya. Tapi kecuali nggak tahu ada Siva katanya mau ngadain iuran. Siva jadi panitia. Nanti Bu Fitri, Siva bisa ya jadi panitia. Alia mana Al? Jadi panitia ngumpulin sendiri ya. Apa sih biaya mandiri gitu ya, biaya mandiri. Jangan yang deket-deket aja di ke Bunbin. Danus. Jualan. Jualan. Bandros. Galang dana. Jualan dulu. Gitu ya. Yang jelas yang mungkin bisa yang lagi diajukan itu ada kemarin alat laboratorium ya, hematologi analizer, Hana mana tadi? Oh tadi salah. Hematologi analizer, mikropipet dan urin analizer. Itu untuk memenuhi di kebutuhan di Pustu ya. Kalau yang lain kita tidak berani karena tadi itu anggarannya cuma segitu. Kita juga saya dengerin yang rumah sakit aja sekian miliar dipotong sekian miliar. Nah, saya pikir waduh ini mau kita kalau dipotong 3 miliar kita libur setahun gitu. Seperti itu ya.
Saya bilang sama Sam udah kita dipotongnya nggak apa-apa 3 miliar diambil, udah kita libur setahun gitu. Gitu ya. Terus yang jelas satu ruangan ini CKG berapa 4.000 sampai dengan saat ini ada sekitar 4.000 al 4.500 tetap dia 4.500 karena kan belum masuk dalam 2 minggu berarti nanti di kalau hari Jumat biasanya per minggu naik 4.000 loh, Per minggu naik 4.000. selesai ya. Bisa dong, kerjasama. Bisa dong kerja Ya, sama. Kerjasama kecil. ya bisa lah, udah sih, bisa iyalah udah sih. Dok Paris tuh. Oh iya. Terus rencananya ada yang di CKG Grab dong, jadi Jadi insya Allah tanggal 21 hari Selasa. Nah itu setelah CKG kita jalan-jalan sama Grab. Jalan-jalan sama ini ya. Kemudian ada juga kegiatan persiapan masa pengenalan siswa itu PLS. Bulan apa biasanya? Bulan September ya, bulan apa? Bulan Juli. Juli ini ya. Juli. Masa pengenalan siswa. Itu Di SMP. CKG sekolah dong kegiatan. SMP sama. SMP. SMP. Kita nggak punya SMA. Oh iya ya. SMP lumayan loh SMP. 36, 39. 36, 39. Lumayan Selama loh. 4 hari dong. Lumayan tuh. 36, 300-an 39. sasaran. Iya. Sasarannya bro? 300. 300-an ya. Cepat ya. Semoga bisa mendongkrak lagi loh. Ya 0,02% lumayan. Ya itu Bapak Ibu yang harus diketahui bahwa kalau benar kita 22% ya, dari 22% kan targetnya tahun ini. 22% tuh sampai bulan Juni dong. Oh Juni? Juni sekarang udah Juli, paling pasti naik lagi nanti. Oh gitu. 22% aja kita 13.400 itu baru tercapai 4.200, kurangnya 9.000-an. Bisa Gitu. 2 minggu. 2 minggu selesai. 2 minggu selesai. Seminggu 4.000. Ya. 2 minggu. Bikin candi bisa sehari. Kayak bikin candi sehari jadi. Begitu ya. Nggak bela sama pelayanannya. Masih lama ke Desember. Nanti asal jadi candi. Udah bisa kan sih sehari 100 bisa lah. Kemarin R4 bisa. Tenang, kita punya robot. Iya maksudnya asap sendiri 100 bisa. Ya Bapak Ibu ya, jadi tantangan kita masalah CKG masih menjadi permasalahan bagi kita, menjadi tantangan bagi kita. Karena terus terang kalau kemarin ingat omongan dari Bu Deborah ya, Bapak Deborah, CKG kita memang menjadi sorotan, apalagi kita jadi yang terbawah dok ya. Paling bontot. Nomor 1 dari bawah. Nomor 1 dari 80. Nomor 80 dari 80. Itu Bapak Ibu, halo Bapak Ibu. Halo. Kita tuh nomor 80 dari 80 ya. Hebat. Suka haji gitu. Mungkin itu nanti udah ini setelahnya adalah presentasi dari masing-masing PJ Cluster ya. PJ Cluster siap? Siap ya. Satu nol. Mungkin dari saya itu saja beberapa yang kita sampaikan, terutama masalah yang tadi, masalah CKG, kemudian kita ada persiapan siswa ya, masa pengenalan siswa, itu timnya udah ada. Tim siapa? Siapa tim? Tim Yang masa pengenalan siswa? Maksudnya masa CKG? yang di sasarannya siswa dong. Nanti petugas untuk pemeriksaannya mah dari puskesmas. Kayak CKG aja. Ini leadership sektornya? TS? Enggak itu. PJ program UKS. Ya. Jadi harus ada leadernya gitu, harus ada. Teh Alisa. Oh gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan masing-masing klaster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kapus kita. Saya juga tepuk tangan untuk di belakang dokter. Baru aja dokter. Baik, Bapak Ibu semua kita lanjut ya. Lanjut ini. Lanjut. Langsung nih si Danu lanjutnya teh nggak semangat ya. Lanjut enggak? Lanjut. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam tata kelola pelayanan kesehatan primer di puskesmas nih harus diselenggarakan secara apa?
secara terintegrasi melalui sistem klaster. Nah, hal tersebut berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor berapa, ada yang tahu? ILP? Nggak ada yang tahu. Nomor 19 tahun 2024. Nah, itu ya, eranya ILP itu tahun 2024. Berarti udah lama sekali ya. Ingetin. Sekarang udah tahun 2026 berarti ya. Baik, pertemuan hari ini memang spesial sekali ya Bapak Ibu semuanya. Kita sengaja agendakan untuk presentasi dari setiap klaster, dari klaster 1 hingga klaster 5 ya. Untuk presentasi yang pertama yaitu terkait klaster manajemen atau klaster 1 nih. Klaster manajemen itu kan banyak ya. Ada inventaris aset, BMD, jejaring, pemberdayaan masyarakat, sarpras, keuangan dan lain pokoknya ya, dan lain sebagainya pokoknya ya. Yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Yulianti, disilahkan. Baik, terima kasih Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai dengan klaster 1 ya. Jadi klaster 1 manajemen. Nah ini ya. Mungkin ini untuk pertama kalinya Puskesmas menyajikan logbook dengan paparan klaster ya. Seperti tadi yang dijelasin oleh Asep bahwa si ILP ini udah dari tahun 2024. Tapi kita mulai sedikit-sedikit perbaiki sedikit-sedikit ya Dok ya, untuk manajemen. Nah, untuk mengingatkan, nah ini ya, Kemenkes berkomitmen untuk mentransformasi sistem kesehatan Indonesia, salah satunya yang berfokus pada layanan primer. Jadi kita berfokus ada 6 pilar transformasi, sedangkan Puskesmas hanya ada di transformasi layanan primer. Ada 4 fokus, yaitu yang pertama adalah edukasi, yang kedua pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Ini adalah fokus dari layanan fasilitas kesehatan ya. Selanjutnya dengan SOTK baru, bahwa struktur organisasi dan tata hubungan Puskesmas ini ada perubahan struktur organisasi. Jadi ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4, dan klaster 5 ya, balik lagi ke klaster lagi ya. Ya, untuk struktur organisasi udah ada Dok yang terbaru. Ini ya. Lanjut dengan alur pelayanan Puskesmas mengikuti ILP ya. Nanti teman-teman bisa, dan ini udah dilaksanakan setiap hari di Puskesmas. Mungkin dari pendaftaran pasien langsung di screening atau dilakukan di penapisan, baru masuk ke klaster sesuai sasaran. Ini adalah tim klaster manajemen, di mana penanggung jawabnya saya sendiri. Untuk manajemen inti Puskesmas itu ada Aheru, manajemen ketatausahaan ada Teh Nila dan Bu Ail. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya adalah ke hasil evaluasi dari manajemen inti Puskesmas, di mana kemarin hasil diskusi didapatkan bahwa terdapat masalah belum tersusunnya RPK tahunan dan bulanan di tahun 2027. Di mana sebelumnya seharusnya sudah tersusun. Analisis masalahnya terdapat penjadwalan pengisian RPK tahunan dan bulanan. RTL-nya ada koordinasi ke setiap PJ cluster, pengerjaan oleh masing-masing cluster untuk RPK tahunan dan bulanan. Nih, untuk tindak lanjutnya adalah pengisian disebarkan ke tiap PJ cluster untuk diisi oleh setiap anggota cluster.
Ya, lanjut tambahannya tiap klaster membaca buku nih. Mungkin teman-teman tahu nggak pedoman tiap klasternya masing-masing? Ya, jadi tiap klaster ini ada pedomannya masing-masing. Ada pedoman klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ya, nah untuk pedoman tentang puspiknya juga sudah ada dok. Jadi nanti kita coba untuk evaluasi ke arah ini ya. Nanti teman-teman kita jadwalkan. Mungkin nanti saya minta tolong nanti akan didirikan PIC-nya. Nanti mudah-mudahan dalam 1 minggu kita jadwalkan. Seperti membuat SOP, dicicil ya, tiap subcluster bisa dilihat dari buku ILP yang tadi. Mungkin ini untuk persiapan kita untuk akreditasi dok di tahun 2029. Ya nanti kita PR-nya terlalu banyak dok, gitu ya, karena dengan sistem ILP ini pasti akan mempengaruhi ke semua sistem, terutama mungkin SOP gitu. SOP maksudnya ininya formatnya. Nomor SOP mungkin ya nanti akan diterbitkan nomor yang terbaru. Lanjut ke manajemen arsip, di mana selama kegiatan bulan Juni kita biasanya melakukan penghitungan surat masuk, surat keluar, dan email masuk ya. Nah seperti ini biasanya nanti ada link yang masuk ke ASEP. Selama bulan Juni itu surat masuk sekitar 291 dari semua lintas sektor ya. Surat keluarnya di 380. Lanjut ke manajemen sumber daya atau sumber daya manusia puskesmas. Dari hasil evaluasi didapatkan rekapitulasi presensi yang seperti tadi udah dijelasin sama Dr. Ari untuk pegawai ASN dan non ASN, di mana sekarang kita kan udah absen melalui handphone atau digital, tapi secara manual itu tidak dilakukan tanda tangan secara fisik gitu. Setelah dievaluasi didapatkan yang ini ya. Nah ini, jadi ada beberapa staf ya memang absennya dalam sebulan itu kosong. Kita coba zoom aja dari beberapa staf untuk ASN itu yang kosong itu di ini yang DLUD ya. Nah ini, jadi untuk ASN kita lihat yang tidak hadir. Jadi pada saat evaluasi kita melihat absen yang memang manual ya. Walaupun sebenarnya secara digital memang melakukan absen secara online. Kalau dilihat di sini hasil evaluasinya untuk dokter, kalau kita lihat yang 0 aja ya, untuk Dokian nih, Dokian. Mana Dokian? Nggak pernah tanda tangan absen ya dok? Dokian mana? Nih, yang nggak pernah input itu selain Dokian, aku jujur ya, jujur sendiri. Oke, nanti mulai bulan ini kita mulai disiplin lagi untuk absen. Kita kan udah ada absen manual karena ini untuk bukti. Walaupun sebenarnya di operator gercep juga memang sebenarnya ada secara digital. Tapi ini kita buat memang untuk bukti secara tertulis gitu. Jadi mohon bagi teman-teman, walaupun sebenarnya sekarang udah dipermudah ya, absen bisa di mana aja. Jadi nggak bisa di mana aja kan? Maksudnya radius 30 meter dari puskesmas gitu ya. Kita lanjut ya. Nah ini kita mengingatkan lagi teman-teman jam pelayanan puskesmas nih. Jam datang itu 7.30 ya teman-teman. Kadang ada yang memang masih datang terlambat. Ya, nggak perlu disebutin ya di sini siapa aja yang suka terlambat gitu ya. Nih mengingatkan kembali, selain jam datang juga ada apel di setiap hari Senin nih. Hari ini yang nggak hadir apel. Tapi ini kayaknya 5 hari kerja deh. Sampai jam 4 soalnya situ. Surat edaran. Oh iya. Soalnya kita jam 7.30 sampai 14.30. Salah capture ya dok ya. Maaf nanti dibetulin ya dok ya. Kayaknya ini
salah kayak salah. Jadi yang 6 hari kerja itu istirahatnya cuma setengah jam, 12 sampai 12.30. Nanti betul direvisi ya dok ya untuk ininya. Mungkin nanti untuk kedepannya nih teman-teman dimohon bisa diharapkan hadir sesuai jam pelayanan ya. Ini udah, oke. Nah ini setelah dimonitoring dan evaluasi masih ada pegawai yang datang terlambat. Terus yang tadi ketidakpatuhan dalam kelengkapan mengisi presensi ya. Analisisnya petugas belum bisa memanajemen waktu dengan baik. RTL-nya mengingatkan kepada petugas untuk datang tepat waktu. Tindak lanjutnya akan dilakukan pada bulan berjalan nanti. Diharapkan nanti untuk kegiatan ini akan terus dimonitor tiap bulan ya. Nah, evaluasinya akan dia. Oke, lanjut. Nah, untuk manajemen SPPK atau Sarpras didapatkan hasil evaluasinya. Untuk masalahnya yang pertama Alkes Sapi belum masuk ke IBMD ya. Lalu ada inventaris ruangan yang belum diupdate. Alkes 2026 belum dikalibrasi, belum optimalnya penggunaan kartu stok barang. Nah ini mungkin nanti minta tolong kerjasamanya untuk tim Sarpras ya, untuk dilakukan kegiatan ini. Lanjut, nah untuk selanjutnya yaitu manajemen keuangan puskesmas. Seperti yang kita ketahui, pendapatan kita itu ada dari BLUD, APBD, BOK, Kemenkes ya, APBN. Nah ini untuk BLUD target 2026 itu di 2,9 M ya teman-teman, dengan dana silpa di 153 juta ya. Nah pendapatan sampai bulan Juni itu kita di 1,3. Dimana kalau jadi sekitar 44,59%. Jadi udah hampir 50% ya dok ya, pendapatan kita di 44. Nah kalau itu dikorelasikan dengan yang 1.300 1,3 M dok. Kalau yang 2,29 itu dari target. Jadi kalau misalnya dari kita kan realisasi sampai Juni itu di 708 juta. Pendapatannya 54,48 dan kalau misalnya di target untuk realisasi itu 24. Ya. Sen, kemarin tuh ada berkurang tuh berapa sen? Pendapatan ini? Pendapatan dari kapitasi berapa kurang? Kalau pendapatan dari kapitasi sih fluktuatif dong. Kalau setiap bulan itu di bulan Juni aja itu dia ada ngurangin di sekitar 7 sampai 10 juta. Tuh. Setiap bulannya. Jadi kita harus cari itu kenapa gitu. Sedikit saya tambahan mungkin untuk yang BLD, untuk dengan target pendapatan di 2,9 itu sampai dengan Juni itu kita baru terrealisasi di 1,3 miliar. Kalau kita proyeksikan dalam 1 tahun itu kan berarti baru 2,6 miliar ya. Sedangkan belanja kita tuh rencana belanja kita untuk kebutuhan pegawai, kebutuhan obat dan lain-lain itu ada di 2,9 dengan pendapatan yang real time di tahun berjalan juga posisinya kita itu defisit. Ya, posisinya defisit. Ya, impact-nya kenapa pendapatannya berturun? Kalau saya lihat sih yang pertama itu dari kapitasi dong. Kapitasi berturun karena ada beberapa bulan kita kepesertaannya pindah. Mungkin asumsi saya itu kan ada beberapa puskesmas di sekitar kita yang diproyeksikan bakal 24 jam dong. Sehingga pesertanya dialihkan ke sana. Terus yang kedua dari pendapatan non kapitasi dong, yang cukup signifikan penurunannya. Yang non kapitasi itu yang diklaimkan oleh teman-teman bidan dong. Biasanya dari kebidanan ya. Kenapa Din? Ada masalah Din? Apa pasien yang memang berkurang atau seperti apa? Ya terus terang saya biasa itu tanda tangan 7 juta gitu. Kemarin kan 1,4 juta paling hebat, 1,1 gitu ya. Itu berkurangnya apa gitu? Karena memang jumlah pasien itu kan bukan itu
Jumlah pasiennya juga kan berkurang. Terus kan ada pustu dok ya. Jadi pustu kan masuk ke sini. Iya, cuma kan berarti kan maksudnya yang di pustu itu kita keteter karena satu petugas hanya memegang 2 poli ya, MTBS dan KIH, jadi nggak bisa kita sambil ngaklainin juga gitu. Apalagi printernya suka error gitu ya, suka rusak tiap harinya ada yang nggak bisa ngeprint gitu. Sedangkan kalau klaim-klaiman itu kan butuh di print, butuh ditanda tangan sama pasien gitu. Nah, Sep, itu ada masalah apa printer di sana? Printer di Pustu belum ada. Kalau ada yang baru pindahin aja. Belum ada laporan ke aku yang error sih waktu itu. Paling nanti saya cek lagi tuh di Pustu. Laporannya itu Kita paling lapor ke guru bidan karena kan sehari-harian juga maksudnya sekitar bidan kan ya yang pakainya gitu. Jadi kadang itu belum ada pengadaan lagi sama. Masih ada Masih ada yang ada. Masih ada. yang baru juga dok, jadi yang printernya. Kayaknya sih kendalanya dari laptop, soalnya kalau laptop yang tadi gitu Beda. jadi kalau misalkan pakai laptop yang ini suka lebih, tapi kalau yang dipegang sama aku masih selama ini enggak pernah gitu, makanya nanti aku mau cek. Ya itu Bapak Ibu bukannya apa kayak saya agak konsen ini dokter, karena itu tadi saya mendengar kemarin semua kok menurun lagi ya pendapatan kita kan. Jangan sampai kita turun terus gitu dok, kan repot juga nanti kalau turun terus. Operasional kita kan gede juga ya karena kita ada 2 pustu, ada pustu, jadi kan operasional kita besar, dan terutama yang paling besar itu maksudnya digaji dan ya digaji ya paling besar ya di barang dan jasa itu ya, maksud digaji. Nah kemarin juga kan yang saya kemarin yang Pak Kadis ujung-ujungnya kan akhirnya kita kemarin udah tahu bahwa yang beresiko adalah bahwa kita terima TKD itu karena menutupi efisiensi anggaran. Itu kan denger gitu langsung mahal gitu ya, buahi kalau tidak terima TKD atau mahal gitu ya, itu ya sesuatu banget gitu. Jadi ya tolonglah kita pendapatan kita itu memang yang besar memang dari kapitasi, pendapatan itu besar dari kapitasi berhubungan dengan jumlah pesertaan. Jadi gini, bisa jadi kita harus melihat juga bahwa pelayanan kita bagaimana gitu, sampai mana pelayanan kita kok bisa pindah gitu. Maka sebenarnya kok mereka memilih pindah gitu kan, bisa aja sebenarnya pasien boleh menolak nggak? Mungkin bisa ya dok ya, boleh menolak untuk pindah. itu kayaknya dari yang BPJS dari BPJS. BPJS-nya dok yang Katakan per wilayah dok, bahkan Ciparai otomatis pindah ke Caringin kayak gitu pada Pemerataan pusat. Dok, jadi gini dok, jadi yang tadi disampaikan Asem itu betul ya. Jadi kan kita tuh ada yang penghapusan tuh dok, yang itu tuh biasanya dihapus itu karena melihat dari apa sebenarnya dari Kemensosnya itu lah ya. Nah kan dia dihapus. Kalau misalnya dia itu nanti di 6 bulan misalnya dihapus, dia diaktifkan lagi atau 3 bulan nanti diaktifkan lagi. Nah itu vaskesnya nggak ke kita, tapi ke tempat kalau di kita itu pindahnya ke Pagarsi kebanyakannya tuh. Jadi yang lainnya juga sama, yang dipilihnya tuh Pagarsi, Cipamokolan, Ibrahim Haji, pada Suka, Garuda itu. Jadi pasti itu yang paling yang 24 jam. terutamakan. Jadi kita juga kena imbasnya banyak apalagi gitu. Kalau dianya tidak segera UHC ya kita kecolongan bakal aktif lagi di tempat lain. Kalau pasien mandiri ada naikannya, Sam? Kalau layanan umum sih stagnan lah, segitu aja sih. Begitu. Untuk yang Tidak ada kenaikan jumlah gitu enggak ada. Izin dok, mungkin tambahan capin ya sekarang biasanya kita tuh pendapatan tuh dari capin. Nah capin itu sekarang jadi gratis gitu. Jadi itu mengurangi ke pendapatan kita di situ. Tidak boleh ditarik kalau dia udah TKG apa belum nggak boleh. Karena Ada surat edarannya. Harus gratis tis. Daripada nanti kita yang kena. Ya itulah ujian negara ini. Kalau ada bekas 150 satu orang nanti. Iya kan gitu.
kita disuruh gratis tapi dibebankan BLUD gitu kan, anehnya gitu. Iya, termasuk obat juga kemarin ya saya BLUD, tenaga juga punten ya Bapak Ibu. Jadi yang bikin saya mungkin agak berkurang rambut karena tenaga BLUD untung saja kita tidak outsourcing ya. Kita tidak outsourcing karena waktu itu sempat berpikir untuk di outsourcing, tapi alhamdulillah ternyata masalah outsourcing itu tidak ada di dinas. Untungnya kita sudah BLUD gitu loh. Untungnya kita sudah jadi kayak tenaga kita di sini lah, tenaga Temur, Sandia gitu ya. Untungnya kita pindahkan ke outsourcing. Kalau di outsourcing kan ya sudah masalah gitu ya. Ternyata kita masih bisa bertahan dengan BLUD. Jadi gitu. Kadang-kadang pinter-pinter gitu juga. Untungnya alhamdulillah saya feelingnya tajam gitu ya. Sebetulnya antara tajam sama pelaku gitu. Pengajuan udah dari dulu tapi kita nggak diterima itu ya sudah gitu. Kita laksanakan BLUD ternyata malah aman. Jadi itu ya ternyata yang bermasalah dari tenaga outsourcing seperti itu ya. Baik, Hatur nuhun saya tambahannya. Selanjutnya yaitu untuk realisasi di DAK non fisik. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui bahwa BOK ini terdiri dari ada 14 sub kegiatan yang perlu kita lakukan yang biasa di BOK ya. Nah, di mana pagu untuk 2026 itu di 479.143 ya. Dengan realisasi sampai Juni itu di 119.138.800 rupiah. Di mana realisasinya di 24,86%. Ya, sebenarnya. Hati-hati ya, BOK ya Ibu, Bapak Ibu ada yang tahu? Ya, yang jelas itu BOK itu jadi sorotan pusat. Kalau dia tidak 80% itu jadi masalah buat kita. Karena yang saya bilang capaian itu realisasi harus 80%. Benar-benar itu nggak? Nah, 80% dari 475 itu sekitar 400 ya. Iya, udah nyampe 400 sampai. Jadi dari 479 itu kita harus sudah terrealisasi 80%. Kayak lagi ngitung. Iya betul dong. Enggak usah gitu. Asep aja gitu. 479 masih lama ke Desember. biar ini. Apaan hati-hati. Itu yang saya bilang. Itu kok 80% ya? Gimana caranya itu? Halo. Coba lihat. Kita ini udah bulan Juli ya. Ya, baru 24,8 ya, karena kemarin taruh 4 bulan. Sementara kalau kita nanti Desember berarti 6 bulan lagi. Ini aja dok izin untuk di bulan 1 kita hanya realisasi di 17 juta, sedangkan untuk triwulan 2 101 karena udah mulai PMT ya. Nah gitu. Jadi kalau memang bisa, taruh aja udah taruh belum? 376 berapa? 336. 300 saya biasanya kalau ngasih juga ini sampaikan dari 479 itu kalau 80% ke dapurnya gitu. Insya Allah dok bisa. Gitu ya. Soalnya PMT sih yang paling besar tuh PMT. Ya. Paling ya. Mudah-mudahan itu jadi gini, aman juga buat pimpinan juga, aman bukan saya aja ke Kadis juga. Kalau tidak tercapai itu jadi sorotan. Ini Kota Bandung kan mintanya sekian tapi tidak tercapai gitu kan. Itu kan jadi sorotan gitu. Jadi harus tahu juga Bapak Ibu Bapak juga rekan-rekan TTP juga tahu bahwa kadang-kadang kita itu terima dana tapi jadi beban kita buat kita juga. Terima kita sekian, kalau tidak tercapai 80 minimal tuh 80 biasanya dianggap aman. Kalau bisa 90% ya bagus gitu ya. Nanti Asep mungkin mau beli kosmetik, beli Gak bisa. untuk kulit mungkin itu ya. Jadi ya. Jadi kita baru realisasi di 24,86. Tapi untuk BOK ini teman-teman tolong support untuk mengerjakan SPJ-nya ya dari bulan Februari sampai Juni. Mungkin nanti kita akan buat tim khusus ya Asep untuk pengerjaan SPJ ini. Lanjut ya. Yap. Sedikit aja nih Bu. Ya. Untuk yang BOK Bu, itu dapat info juga dari teman-teman Bu ya, sama ya cuma kita saling mengingetin Bu, karena BOK ini sekarang lagi agak sedikit disorot juga Bu oleh BPK dan Kemenkes langsung Bu ya, karena udah ada beberapa kejadian di
Batang kalau nggak salah kepala puskesmas dan lain-lain itu sampaikan dari tahun 2023 sampai 2025. Yang maksud saya itu Atur kanker sudah mengingatkan kita semua ya. Lanjut. Nah, untuk manajemen mutu puskesmas selanjutnya nanti akan lebih jelas pada saat RPM mungkin ya dok ya. Selanjutnya ada manajemen sistem informasi di mana ada data sistem informasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, data sistem informasi Kemenkes, daftar sistem informasi puskesmas, dan evaluasi manajemen sistem informasi. Mungkin di sini aplikasi-aplikasi yang mungkin Bapak Ibu PJ program yang biasa dikerjakan, seperti ada SIHA, ada LPO yang banyak ya, ada SIKDA juga, ini termasuk di sini di manajemen sistem informasi. Lanjut ke manajemen promkes dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil evaluasi manajemen promkes, di mana terdapat ada beberapa kegiatan yang memang belum sesuai ya, yaitu di pengkajian PHBS tatanan rumah tangga. Jadi di waktu dan tempatnya. Lanjut untuk pembinaan PHBS rumah tangga, kegiatan pembinaan kelurahan siaga aktif ini setelah dievaluasi tidak sesuai. Lalu kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat SMD dan MMD. Nah, untuk kegiatan ini biasanya kita kan melakukan di akhir tahun, itu sekitar Desember atau November ya. Jadi nanti untuk SMD MMD mungkin kita mulai di bulan Oktober ya. Nah, jadi kita mulai lebih maju ya. Jadi untuk biar dalam evaluasinya sesuai ya. Lalu ada kegiatan pembinaan posyandu aktif. Ini kita memang rutin setiap bulan melakukan di 44 posyandu ILP. Lalu kegiatan asesmen penilaian kader. Nanti rencananya di bulan ini akan dilakukan pelatihan lagi dok untuk pelatihan 25 keterampilan kader di Kelurahan Babakan dengan dana musrembang. Lanjut ke penggunaan media KIE ya, ini udah sesuai. Nah ini masih banyak yang merah ya, ibu bapak nanti bisa baca. Ya ini kegiatan yang memang belum dilaksanakan. Lanjut ke manajemen jejaring puskesmas, di mana dilakukan pertemuan perlu evaluasi setiap 6 bulan sekali atau minimal 1 tahun sekali. Ini biasanya kepada jejaring puskesmas atau TPMD, dokter praktek swasta. Lalu ada kerjasama, perlu ada MOU, kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan pelaporan penyakit, vaksinasi, dan kegiatan CKG. Lalu di pendataannya sedang dilakukan pendataan ulang terkait jejaring dan jaringan. Nah ini untuk manajemen caselingnya. Untuk sumber air, puskesmas air menggunakan sumur bor, sedangkan untuk pustu menggunakan sumur yang belum dilakukan pemeriksaan. Sen, nggak sumur bor nggak bisa ya? Sumur bor nggak ada kodratnya dong, nggak ada. Itu biar puskesmas lain tuh kok ke dinas ngajuinnya. Berarti surat? Ya emang harus ke dinas dong, kita mah nggak akan ada puskesmas yang apa gitu ada ke dinas, tapi itu dulu dong. Kapan gitu ada sih yang minta. Menurut saya tuh yang sumber yang kalau perawatan dinas bisa dibilang kita kayak hoki-hokian kita dapat betul hoki-hokian. Karena jujur-jujuran kalau kita membahas masalah anggaran BLT
yang tahun sekarang itu bisa dibilang kita masih keselamatin sama anggaran siapa yang dicaringin dok, karena kan setengah gaji kita itu dibayarin sama caringin. Cuman agak keteteran tuh di tahun depan dok, 2027 dengan misalnya kalau PD-nya saya dok 2027 atau 2026 dan 2027 itu pendapatan mungkin di 27, sedangkan dengan gaji dan insentif dan lain-lain itu sudah di 2 miliar dok untuk bayar itu dok. Terus proyeksi dari Bu Yuni juga untuk di 2027 itu belanja obat, BMHP dan lain-lain. Berarti kan udah ke 2,5 dok. Tersisa 200 juta yang mungkin untuk bayar listrik aja kita sebulan udah hampir 5 juta dok, 60 juta dan lain-lain. Jadi agak menurut saya sekarang kalau orang bilang suka haji masih kaya, kalau menurut saya sih Sudah pas dong. Sudah tidak layak lagi disebut sultan, udah berkecukupan. Bukan menjadi Karena ya kita kan yang pegawai ya, kita lihat pegawainya naiknya kan bisa dibilang hampir 2 kali lipat loh beban pegawai kita tuh belanja pegawai. Jadi dari situ sih yang cukup makan ya di situ. Ya, kan kita juga kondisional mengikut pegawai kan karena ada pusku juga dok ya. Cuman ternyata pusku kan nggak disupport apapun sama ya. Jadi ya macam apa? kita jual aja baru mau saya bilang itu kan depan Indomaret depan berarti dia putu tuh jadi Alfamart gitu. Biasanya kan depan-depanan ya kan ini ada saingannya ini tawarnya Alfamart. Berarti surat yang itu ke ini aja, surat yang Sumur Bor. Oh itu Sumur Bor, boleh kita coba ajukan aja dok. Satu nanti saya minta juga buat ke Kita punya 3 dokter kecil lagi lumayan. Aku siap jadi asisten. sama jalur lain. Untuk limbah mungkin belum tersedianya cold storage di TPS dan IPA kita masih rusak ya teman-teman. Mungkin nanti ada pemeliharaan IPA. Sarana cuci tangan perlu peliharaan sarana terjadwal. Lanjutnya, ini untuk kegiatan Kesling perlu kerjasama dengan kader terkait pendataan Kesling, perlu meningkatkan capaian IKL dan TPU dan TPP, perlu rekomendasi tindak lanjut terkait hasil pemeriksaan yang tidak sesuai. Oke, ini untuk pelaporan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, di mana kita ada terdapat 2 UKK yang sudah ber-SK yaitu Pabrik Tahu AHA dan Gober Kelurahan Sukahaji. Oke. Ini nanti akan ada penerapan standar K3 Pasienkes, pemeriksaan kesehatan karyawan puskesmas, betul? Oh ya, melakukan rokpot, permintaan vaksin hepatitis B ke dinas kesehatan untuk imunisasi tenaga kesehatan berisiko di puskesmas. Ada pemeriksaan kesehatan di pos UKK dan pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji. Kakak yang udah jalan yang udah ber-SK di Pabrik Tahu AHA dan Gober Kelurahan Sukahaji dok. Nah itu nanti untuk kegiatannya masih berproses ya Mbak Des. Des ya, dilihat Des. Soalnya kan dari dulu kita tuh nawarin yang PT Wings ya, tapi nggak belum ada. PT Wings itu paling di dinas aja tuh, karena untuk satu puskesmas sekarang tuh harus maksimal 2 saja yang ada pos. Oh gitu. Jadi untuk Wings sama yang Kok mengecilkan Fitri mau 5 katanya? Cuma 2 aja? Iya. Oh gitu. Maksimal 2 satu puskesmas itu, jadi untuk yang tidak bisa di-SK-kan lagi, kita wajib pembinaan saja. Makanya lagi lobby cuman nggak dibalas tuh, dibaca aja sama Bu Jess. Bagaimana dong? Masih sibuk mungkin Bu Ya Jess. betul, sibuknya sebulan yang lalu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini untuk SPM mungkin ya teman-teman, dari 12 indikator 12 indikator SPM ada beberapa yang memang sudah tercapai. Kalau misalnya yang masih rendah itu di pendidikan usia dasar, memang kita kegiatannya memang belum berjalan ya dok ya. Oke lanjut, dari 6 lagi kita lihat ada beberapa yang memang sudah tercapai, yang belum tercapai kita kejar untuk bisa tercapai sampai di akhir tahun. Oke lanjut. Nah ini prioritas ini ya dok ya. Yang sebelumnya gangguan jiwa yang ditambah. Yang gangguan jiwa ini ya, Kelurahan Sukahaji ternyata melebihi ekspektasi lebih dari 50%. Karena enggak
Untuk kelurahan Sukahaji ternyata banyak yang mau diizin. Banyak stres. Stres gara-gara CKG. Saya ini di CKG kan di screening. Oke. Masuk capaian. Yang tercapai itu program HIV yang belum itu lansia ada Sukahaji udah 52% dong. Yang belum ini untuk cakupan hipertensi dan DM ya. Terus ini ada hipertensi. Enggak dimasukin ya. Tapani. Masukin. Oke. Ini untuk yang pertama tadi ya. Mungkin ini slide terakhir ya teman-teman, hasil yang mudah-mudahan bisa diharapkan ya teman-teman bisa dibaca. Ini beberapa kata-kata mutiara. Bacain ya dong. Ini bukan pantun dong. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang mudah-mudahan bisa membawa Laut Teju. ya ini ya, lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Oh yang tadi. Tadi gelapnya. Nah, mengajak kita untuk selalu mencari solusi, bukan mengeluh ya teman-teman ya. Kirain mau jadi baby ngepet. Jadi satu lilin. Lilin. Oke. Nah, jadi mungkin selama saya di PG kelas 1 dok banyak teman-teman yang memang kadang-kadang ada yang mengeluh gitu ya. Tapi saya melihat dengan kata-kata ini mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa semangat ya. Nah, lalu ada perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Artinya menekankan pentingnya memulai tindakan nih. Kita kan dari di bawah 1000 ya kemarin CKG. Alhamdulillah nih kita mulai dengan kerjasama tim naik ke 4.500. Tepuk tangan dong. Nah ini satu lagi kata-kata mutiaranya, air yang menetes dapat menembus batu. Jadi ketekunan akan mengalahkan rintangan sekeras apapun. Jadi itu ya penyemangat kita di siang hari ini. Terima kasih. Jangan ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bu Fitri, Bu PG Klaster 1 yang banyak banget ya, dan timnya juga masih harus banyak sih. Bisa pilih ada yang mau masuk, maka silahkan ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada klaster kesehatan ibu dan anak atau klaster 2 ya. Klaster 2 ini banyak juga ya Bapak Ibu, ada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, anak sekolah juga masuk ya, dan remaja juga ya. Nah, yang akan disampaikan oleh Teh Syifa Ridhoallah Salami NH. Silakan. Nggak jadi nanya saya, tadi keren Dita. Sambil duduk boleh nggak dulu? Iya. Di sini aja Teh. Kameranya ke sini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Teh Syifa. Singkat aja ya teman-teman, tapi izin sambil duduk. Udah sebutin ya kalau klaster 2 itu, nah ini untuk sasarannya sama mungkin seperti CKG. Untuk sasaran ini dari KMK memang Sukahaji ini termasuk yang sasarannya sangat banyak. Nah kemudian ini kunjungan ibu hamil. Untuk kunjungan ibu hamil ini dari bulan Januari, Februari sampai Juni di puskesmas dan pustu. Untuk puskesmas rata-rata 100, untuk di pustu 20 sampai 30. Paling rendah itu di bulan Maret mungkin ada Idul Fitri ya, dan cuti bersama jadi hanya sedikit. Lalu untuk di puskesmas kunjungan paling banyak berasal dari kelurahan Sukahaji, ada 62%. Kemudian dari Babakannya hanya 35%. Untuk pustu kebanyakannya dari kelurahan Babakan itu 76%. Sukahajinya 21%. Tapi ini dari jumlahnya ya, puskesmas itu sekitar 602, pustu 153. Lalu ini Bu Amira
tinggi, rankingnya itu ada di RW 3 Sukahaji. Mungkin ini jadi notes untuk PJ wilayah. Kurang dari 20 tahun ini banyaknya di RW 3 Sukahaji. Lebih dari 35 tahun banyaknya di RW 7 Babakan dan RW 3 Sukahaji. Yang juga RW 7 dan 6 ini sama, RW 3 Sukahaji paling banyak. Untuk PNT Bumil ini info dari PJ Gizinya dan warisan Beli baru sekitar 4 dan 8. Des, jangan sampai yang dilempar ke sumur lagi ya. Ini untuk aninnya, kasus aninnya Babakan ranking satunya RW 10 dan RW 3 ini sama jumlahnya, di Sukahajinya RW 2 Babakan. Untuk Ibu Nifas kunjungannya masih sedikit ya, kita kebantu dari PMB untuk capaiannya. Lalu ini untuk kasus panti, untuk Sukahaji ini masih di bawah Babakan. Babakan masih memimpin. Gizi buruk ada satu gizi buruk di Babakan ini satu kayaknya jadi nggak nampak gitu. Terus ini itu nanti Gizi buruk ya. di Babakan ada satu tuh. RT OW-nya Nanti mungkin info dari PKI nggak? PKI mana PKI itu? Diam dulu, ada gizi buruk. Oh yang ngatur jalan-jalan ke sana? Dia mah kalau itu kan pas dia mah. Itu yang mana udah berapa? Kemarin itu terakhir saya ketemu di Pusku. Jadi dia itu RW 1 Babakan kalau nggak salah, cuma emang harus divalidasi lagi. Dia usia 7 bulan gitu ya, tapi berat badannya cuma 4, nah itu saya bingung, ibunya teh hanya ke Pusku, dia merasa kelewat posyandu karena posyandunya pas jadwal posyandu ibu-ibu katanya sudah makan, dia sudah telat gitu. Jadi Pusku enggak dia banget. Tapi melihat KMS-nya dari awal itu sudah di bawah garis merah, tapi nggak pernah di apa ya, maksudnya ibu diarahkan ke puskesmas. Mungkin pada situ harus nanti pas ke keterampilan 263 harus ditekankan lagi gitu ya, cara membaca grafik gitu. Lalu ini kunjungan MTBS untuk dan MTBN ya paling tinggi tetap di Sukahaji ya untuk MTB sama Babakan. Kasus pada MTBN itu terbanyak di terus. Kalau untuk MTBM yang memimpin itu dari batu bukan pneumonia dan demam mungkin bukan DBD, bukan dengue. Sip, mumpung ya. Itu tadi yang kasus dia Babakan lagi gizi buruk. Gizi buruk cuma satu dilacak dong. Enggak? RW 1. RW 1. Ya dilihat, dipantau. Kalau dia nggak mau, ambil aja jemput bawa ke sini gitu. Emang udah dia. Udah? Kan udah penemuan gizi buruk. Terus dari tata laksana yang cacingan teh ayo. Itu RW 2. Yang udah masuk rumah sakit juga kan. Yang Babakan ya anemi SPB. Yang itu yang di mana? Mas Pak Haji. Yang Babakan. Ini juga yang suka kerja badannya tegas. Enggak, itu Babakan Sukahaji. Sukahaji itu mah yang ada penyakit penyerta yang dulu pernah dikasih susu PST. Enggak gini maksud saya gini. Bapak Ibu hati-hati ya, kalau memang ada penyerta, nggak apa-apa asal ada bukti ya dok ya. Memang bahwa itu ada minimal kita sudah melaksanakan, minimal kita sudah merujuk ya, sudah melaksanakan. Karena itu kalau jadi berita media sosial kita yang kena gitu. Kalau dari dinas juga udah sempat kasih tahu kalau tata laksana gizi buruk itu edukasi doang juga udah masuk tata laksana. Gitu ya. Kalau kita nggak ngasih formula 100 atau nggak ngasih PMT juga, edukasi termasuk tata laksana. Jadi pada saat pengisian di laporan diisi gitu tata laksana. Masalahnya itu tadi di Bandung kok masih ada gizi buruk gitu. Cacing banyak. Cacingan gitu. Kayak RW 1 ya harus dilihat lagi yang sampai Sukahaji. Enggak Sukahaji Sukahaji ya. RW 1 terus yang kecacingan sih. Mungkin kalau di Sakura mah ada dong. Sakura. Kalau di Sakura bukan cacingan, nagaan.
salah satunya. Cacing pita. Bisa kurang uang berjoget. Ini untuk angka kematian ibu dan kematian bayi dan IUFD ya. Untuk kematian ibunya baru 1 di Sukahaji, semoga tidak bertambah. Ini AKB juga 4 sama Sukahaji Babakan, IUFD Sukahaji memimpin dengan 2 IUFD. Udah bikin auditnya? Sudah. Ini untuk imunisasi, untuk kunjungan imunisasi di puskesmas itu 66% dari Sukahaji, Babakannya 30, Wadlayan 4%. Kalau untuk di pustu banyak di Babakan. Kemudian untuk capaian secara program masih di bawah semuanya. Ini fishbone-nya paling yang saya jadi note ini yang ini adalah karena kan kadang tidak masuk capaian untuk yang ideal itu karena riwayatnya tidak diisi. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman yang ke posyandu kalau ada yang imunisasi MR pokoknya yang mau di DL itu difotokan aja buku KIA-nya, jadi saya nanti yang isi riwayat imunisasinya. Lanjut, ini kasus PD3I Puskesmas Sukahaji karena imunisasinya rendah pasti PD3I-nya ada kan. Nah ini ada Sukahajinya campak ada 9, Babakan 7. Ini yang positif, tapi ini suspek ya Mbak. Kalau positifnya Babakan lebih banyak. Ini kasus ya? Ya, ini yang positifnya pertusis, tapi enggak kayak positif pertusisnya semua kalau nggak salah jadi Pertusis itu positif? Baru suspek. Lanjut ini, nah ini kemarin yang pertemuan. Jadi untuk PCP ini nanti ada PCP 15 namanya Vaxnuvance mereknya. Kalau PCP yang sekarang itu kan PCP 13. Nanti dari Kemenkes lokusnya itu di Jawa Barat karena mereka bilang kalau di Jawa Barat berhasil berarti Indonesia berhasil. Karena Jawa Barat itu sangat wilayahnya bermacam-macam. Nah ini itu single dose tapi jarumnya harus dipasang dulu. Kemarin itu ditampilkan cara pemasangannya, cuma karena ada sedikit kendala jadi belum di-share lagi, jadi mau diperbaiki videonya tapi tidak ada VPN. Kemudian tidak untuk dosis lanjutan, misalkan yang PCP satunya itu udah PCP 13 nggak boleh pakai PCP 15 meskipun kalau kata pabriknya sih boleh, tapi karena ini mau dijadikan penelitian, jadi kalau PCP awalnya PCP 15 terus PCP 15, kalau yang awalnya PCP 13 terusin aja PCP 13. Lanjut, ini untuk ketersediaan vaksin, ini info ya yang sekarang itu full merah, mungkin yang udah ke posyandu ada lihat vaksin yang ini ya, yang bentuknya warna kuning. Ini itu hanya bertahan 7 hari setelah dibuka kalau dalam gedung, kalau dari posyandu harus langsung dibuang kalau udah dibuka. Kemudian kalau di dalam gedung mohon bantuannya untuk siapapun yang pelayanan dalam gedung mencantumkan tanggal di vial vaksinnya. Nah ini tolong diperhatiin ya lalu Bidan. Ya dong, kalau dari posyandu dibuang ada, yang kecuali yang masih tersegel ya. Ya kalau masih belum dibuka itu boleh dimasukkan lagi ke tray yang luar gedung. Tinggal rantai dinginnya jangan sampai hilang ya. Siap dong. Betul ya. Lalu ini pelayanan Catin dan KB ini masuknya sebetulnya ke klaster 3, cuma karena ada di KIA kita masukin aja gitu ya. Untuk Catin ini Sukahaji perempuannya ada 60 orang, laki-lakinya ada 47, Babakan 64 dan laki-lakinya 41. Tapi ada masalah, yang cake itu di Sukahaji ada 21, berarti hampir sepertiga ya. Hampir sepertiganya cake. Ini kalau ibu hamil nanti ada resti lagi, masuk lagi resti lagi. Jadi yang lingkaran gitu. Anemia 11, obesitas udah 5, sifilis juga ada yang positif 1. Yang Babakan juga kurang lebih sama. Jadi ya saat Catinnya dia cake, ibu hamil cake, nah nanti juga terus aja seperti itu kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki. Untuk KB-nya suntik masih jadi ranking 1 ya, di Sukahaji paling banyak. Si Putan yang barusan sih penting kan. Bisa nggak saya dapat laporan ke lurah? Berapa data buat sekarang laporan juga ke lurah sama kalah. Jadi mau kasus kita tuh banyak ada. Bisa ada yang dari kelurahan. Ya. Kalau dulu mah ada itu kalau Bumiltek dikasih susu ya. Nah, tahu nih untuk anggaran tahun ini apakah ada PMT Bumiltek susu. Biasanya kita pantau kalau dulu bersama Bu Eka ya. Jadi kita pemilikannya kita validasi gitu ya. Beneran cake atau enggak gitu. Terus kadang-kadang gini
pasiennya suka datang dengan KTP masih suka haji. Begitu kita ke tempat, nggak ada orangnya gitu. Ternyata Bu ini mah KTP-nya aja, ternyata orangnya ada di Popo gitu. Dulu ya kalau seperti yang tahun-tahun ini. Nah, untuk yang tahun sekarang kita belum jalan lagi apakah ada PMT untuk ibu hamil seperti susu ibu hamil untuk preventif, kan itu juga untuk pencegahan ke arah stunting ya. Harusnya kan dari hamil atau dari cantin ya. Biasanya itu dari kelurahan atau dari kita? Dari tes. Chef, ada nggak chef? Kenapa? Bu meal cake ada. Kalau untuk BOK itu kan hanya pemberian makanan tambahan PMT. Biasanya kalau tahun waktu itu mah dari uang dari WLUD dok. Dia ada pernah dari Blood waktu zaman Bu Eka. Tapi sekarang nggak ada. Iya nggak ada. Efisiensi anggaran. Terus ada susu, pernah dikasih susu? Dulu pas 2000. Itu dari mana? 2020. Oh, bukan dari kelurahan. Bukan. Saya kalau emang dari kelurahan kita laporkan gitu. Coba tuh bos ngelobi ke kelurahan diri gitu. Iya, kayaknya udah Nah perlu sekarang itu puskesmas tadi. nggak ada duitnya, boleh nggak dari kelurahan? Iya, maksud saya gitu nanti bentar yang tadi gak dibikin narasinya ya. Nanti kita laporan ke lurahnya gitu. Ya. Kok panjang gitu sih kan? Kok kayak kelaparan? Bumil. Oh, bumil, sorry bumil. Asal jangan kayak Jangan kayak Bumil. yang tadi tuh sih, yang tadi sih, tunjukkan yang sih. Yang semangat dok Ci. 5 menit. 3 menit sampai kuliah langsung selesai gitu. Nah ini enggak, ini nanti buat kita laporan ke sana bahwa kasus itu dibikin narasinya tapi sih, ya bikin narasinya, jangan ujuk-ujuk situasi segini doang. Ini apa diagram ini, batang ini apa ceritanya gitu. Jadi ya, siap nolnya, siap ya Kak? Jadi nanti urusan sih puskesmas sudah ini kelurahan gimana gitu. Tes Cipa udah berarti. Baik, dan tepuk tangan untuk Tes Cipa dong. Banyak ya kasusnya, mudah-mudahan jangan ada lagi AKB lah ya. Baik, untuk selanjutnya akan ada klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia ya, atau klaster 3. Nah, sedikit informasi ya untuk nanti di tahun 2027 itu ngomong-ngomong lansia ya, jadi prioritas kembali ya. Akan ada kegiatan pemantauan lansia Risti dan pelayanan home care bagi lansia pemerlu PJP. Nah, di ya, lansia siap-siap ada lagi jadi prioritas tahun depan. Baik. Bil siap ya. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia atau klaster 3 akan disampaikan oleh bunda kita semua ya. Dokter Jessica Okta Saputri, silakan. Ini tuh gimana nih ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada masukan dan lagi kan soalnya baru per klaster bulan ini ya, isi ada yang ketinggalan programnya masuk klaster 3 mana kasih tahu aja. Nah, habis Yang tengah. Nah, kita agak bahas tentang uang juga ya dok ya, karena di klaster itu ada KBK juga ya, berhubungan dengan kompetensi sesuai kinerja. Ini adalah total pasien sampai Juni. backnya mana? Ada lampunya Kang? Ada dok, kebalik dok, kebalik. Nah itu. Udah lama nggak sentuh. Nih ya. Ya. Nah, total seluruhnya 10.131 sampai bulan Juni.
Ini ada yang gratis, ada BPJS, ada yang tunai, paling banyak pasti BPJS. Yang gratis itu pasti yang lansia nggak bawa uang, imunisasi. Yang kasihan juga diminta. Emang gratis? Pasti memang gratis. Iya, imunisasi gratis. Nah kalau ini jenis kelamin yang terbanyak adalah perempuan. Lihat dia udah murah. Bawa kerja kali ya. Nah ini rujukan. Nah rujukan juga bermasalah kita ya di KBK-nya karena lebih dari 2%, mungkin nanti dibahas selanjutnya ya. Rujukannya sampai bulan Juni 31%. Lumayan banyak ya. Nah ini 10 penyakit besar klaster 3. Hipertensi, J06, K30, M79, J00, E14, K29, M13, I11. Jantung ya yang banyak ya. Ada yang berubah nggak? Apa? Ada yang berubah nggak dengan tahun kemarin ya? Masih sama tuh hipertensi yang pertama. Banyaknya juga yang jantung, HD segala macam, CAD gitu. Nah di klaster 3 itu ada screening teman-teman ya. Ada banyak screening di klaster 3. Ini kita lihat ya. Kita lihat yang nolnya aja. Nah gigi dan mulut belum screening ya. Dok, bentar ya dok. Di klaster 3 ini screeningnya. Nah ini ya dok ya. Jadi dokter gigi? Gigi nggak cukup. Giginya mana? Teman-teman tolong diisi ya. Nanti biar bisa masuk ke target cakupan screening kita. Ini kunjungan lansia sama ya. Cara bayarnya ini ada totalnya 2.900 yang lansia. Jenis kelaminnya terbanyak juga yang dirujuk. Banyak lansia yang dirujuk dok pada umumnya. Yang usia usia produktifnya totalnya 7.000 sampai bulan Juni. Ini yang dirujuk, ini yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Terbanyak perempuannya. Nah ini kita bahas nih bagaimana teman-teman berhubungan dengan KBK itu berhubungan dengan kapitasi nantinya. Kenapa bisa turun kapitasi kita? Nah ini sumbernya dasar turun kapitasi dari sini. Kita ulang lagi ya, ada 3 yang perlu dinilai. Yang pertama adalah kontak, yang kedua rasio rujukan non spesialistik, yang ketiga RPPT, rasio HTDN yang terkendali. Nah kita lihat angka kontak kita. Target itu adalah 150% dok. Kita hanya sampai 50% karena jumlah peserta kita memang banyak ya. Nah angka kontak itu ada angka kontak sakit, angka kontak sehat. Mungkin kita kurangnya di penginputan angka kontak sehat ya Kang ya. Karena itu belum jalan penginputan angka kontak sehat. Jadi itu pasien-pasien yang teman-teman pergi ke posyandu itu bisa diinputin pasien-pasien dari posyandu biasanya. Itu apa aja syaratnya? Punya kartu BPJS? Ya, kartu BPJS. Ini kan berhubungan dengan kapitasi ya dok, jadi BPJS jadi ada yang BPJS nih. Nah itu kita belum pernah nyampe sih dalam ini kita nyampe 50%. Nggak mustahil juga sih dok. Nah ini juga mempengaruhi ke sistem KBK. Rasio rujukan non spesialistik kita lumayan gede ya. Ini kayaknya kemarin itu karena SIGDA ya. Kalau kita langsung dipikir itu dia langsung keluar ya. Ini non spesialistik. Nah, kita nggak bisa ada itulah ada alarm. Nah waktu peralihan dari SIGDA yang langsung bridging ke piker, kadang yang rasio non spesialistiknya nggak terdetek dok. Jadi langsung di print di pikernya. Jadi kita kena di situ. Ya kenal lah. Jadi rujukan yang harusnya tidak dirujuk kita rujuk. Ini di coding. Kalau codingnya TACC pasti kena. Ini si 2,06. Dia batasnya kurang dari 2%. Itu bulan apa? 2,6. Apa? Itu ada yang tinggi 2,6 juga bulan. Iya, bulan Mei. Ya palingan teman-teman sebelum ngeprint cek lagi aja di pikernya paling gitu. Jadi jangan langsung di print. Kadang karena banyak pasien kita lupa ngeceknya jadi ke print gitu dok. Ini RPPT, alhamdulillah bulan Juni RPPT kita ini ya hijau gitu. Kan kalau DM itu kan dia 2%, RPPT-nya kita 0,15. Yang HT 1%, jadi dia udah menutupin karena dia
PPT itu yang DM sama HT beda, DM 2%, HT ini yang terkendali dok, pasien prolanis yang terkendali. Nah nanti dia berubah ke sini dok, KBK itu. Nah kemarin kita bulan Mei emang ini ya turun, nanti bulan Juni 90% karena RPPT-nya udah mencapai target, makanya dia 90%. Yang nggak mencapai target itu adalah ya tadi dok, angka kontak kita yang nggak pernah sampai. Jadi makanya kita nggak bakal sampai 100% karena angka kontak kita nggak pernah naik seperti itu. Nah program masuk ke program sekarang PTM dan CKG sedikit-sedikit aja ya. Alhamdulillah CKG kita udah naik, jadi jumlah yang sampai bulan Juni ini bukan kok CKG HTDM mau konek ya Allah dari KGKMI dong. Ini HTDM Uspro. Ini targetnya ya dok ya, targetnya dicapai totalnya sampai bulan Juni. Yang Uspro 1266, yang hipertensi 970, yang DM 291 dari sini. Nah ini CKG kita sampai bulan Juni kemarin 3674, alhamdulillah di bulan Juli masih tanggal 13 sudah sampai 4.500, alhamdulillah nyampe 1000-nya naiknya dalam 13 hari. Mudah-mudahan di bulan Juli ini nyampe 15.000, amin. Insya Allah. Ya depan ya kita 15.000 ya dok ya. Tenang dok. Nah ini nih yang paling kita tanya nanti Keswa. Nih targetnya 92 orang sampai bulan Juni udah 57 orang, udah lebih dari 61,9%. Mana Keswa? Selamat ya buat Keswa. Ini ya coding EC berat yang coding F20 dan F23. Makasih ya enggak ya Keswa. Ini yang screening menurut usia. Ini yang lebih dari 7 sampai 17 tahun. Targetnya 8.000, capainya sampai bulan ini 15,22%. Ini depresi, target 163, capai 9,82% sampai bulan ini. Ini yang deteksi nafza, target 816, capai 61, 7,48 sampai bulan Juni. Ini penyalahgunaan nafza ada 6 sampai bulan Juni. Ini lumayan ya, tuh nafza banyak banget di sini. Target 13, ini udah 6, 46,15. Dikit lagi nyampe enggak? Ini P3LP kemarin ke SMP ya, P3LP targetnya di SMP, totalnya 28 orang, 7,6%. Ini yang jiwa yang lebih dari 18 tahun, baru 17%. Ini ibu hamil dan nifas 18%, jadi ibu hamil nifas juga dicek ya screening kejiwaannya. Masuk ke lansia. Nah lansia usia 60, ini targetnya Bil ya, ini usia 370, lebih 70 targetnya segini, total segini. Jumlah kunjungan lansia Januari Juni 2852. Udah banyak banget yang lansia ya. Ya itu lagi. Banyak penggemarnya juga saya. Nah ini per bulannya tadi yang tadi total tadi. Nah ini penyakitnya hipertensi, DM, jantung, stroke, emang penyakitnya 2.800. apa? Ya. Tapi orangnya itu lagi, emang kunjungannya 1.300 lagi bisa jadi anggota dewan. Nah aku bingung P3G ini teh masuk kemana ya? Soalnya klaster 3 juga diminta. Tapi kayaknya sesuai usia ya. Kayaknya kalau ini nih data yang buat klaster 2, ini tadi sama kayak Sifar, ini 0 ya. Di klaster 3 nggak ada ya Mbak Des? Yang usianya. Oh ya. Nah kayaknya ini kan klaster tuh berusia ya. Jadi ini tuh masuknya di klaster 2 yang Di asal. klaster 2 teh yang usianya yang ini ya, di bawah balita ini ya. Nah, berarti datanya di klaster 2, berarti di klaster 3-nya 0 ya. Ada nggak yang klaster 3-nya yang kena campak atau pertusis di 18 tahun? Ada. Kan kita sudah cut off pengambilan sampel, jadi paling penegakan diagnosa aja. Suspek aja berarti ya, sama kayak klaster 2. Ini Kesja dan Kesorga. Ini Kesja bisa kerja sama kayak tadi dibahas di klaster 1. Ini Kesorga itu yang jamaah haji sama kita yang merokok udah kecapai 100%. Makasih. Ada pertanyaan?
Gak ada ya, gak ada pertanyaannya. Lanjut klaster 4. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Jessica. Klaster 3 ya. Selanjutnya, tenang, sabar. Masih ada ya. Oke, selanjutnya yaitu klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan atau klaster 4 ya. Klaster 4 itu banyak juga ya, surveillance dan respon penyakit menular, termasuk surveillance, kewaspadaan dini, dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah, termasuk juga vektor dan binatang pembawa penyakit ya. Tadi tahun depan juga terkait binatang-binatang ini ya. Nanti tahun depan ada perangkap tikus zoonosis ya. Oke, untuk klaster 4 ini akan disampaikan oleh Desi Mutialingga Pelu. Disilakan. Mau nanya. Maaf ya tidak menerima pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini saya akan sedikit mengulang kembali, ada beberapa PPT ya diulang kembali. Klaster 4 di sini penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Paling tadi Kesling sudah dijelaskan di klaster 1 ya, saya mau mengulang kembali. Kesling 2026 di sini perlu kerjasamanya kader terkait dengan pendataan Kesling, perlu meningkatkan capaian IKL di TFU dan TPP, tempat fasilitas umum dan tempat tempat pengolahan tangan, dan perlu rekomendasi tindak lanjut terkait hasil pemeriksaan yang tidak sesuai. Selanjutnya program DBD di TW2 ini Kelurahan Sukahaji berada di angka 27%, 27 kasus dengan 67,5%, sedangkan Kelurahan Sukahaji ada 13 kasus 32,5%. Selanjutnya untuk ini boleh kan apa? Eji. Ini untuk yang berusia yang berusia di sini dewasa ada 8 kasus di angka 20%, lansia 3 kasus di angka 7,5%, remaja 3 kasus di angka 7,5% juga. Di sini yang paling banyak anak-anaknya 42,5% dan balita 22,5% atau 9 kasus. Ini jejaring tadi sudah dijelaskan di klaster 1. Selanjutnya di sini yang gambar tadi yang buat tadi kan. Ada yang bisa ngasih alasan nggak kenapa yang 17 jadi lebih banyak pada anak-anak? Ya, 17 angka yang anak-anak yang banyak 17 ada kasus DBD. Ada yang bisa ngasih alasan nggak? Ya, terus saya teringat loh ini masalah nyamuk dan lingkungan. Pada saat tidurnya di pagi hari itu ya. Itu jangan lupa ya, itu yang harus kita perhatian kita itu 17 itu bisa jadi benar itu ya, 17 itu jadi masalah. Terus kita lihat itu lansia ya tidur lansia ini harus menjadi perhatian karena apa? Karena kasus DBD tadi ya kita kematian kan yang tadi resok ya dok ya lagi. Kalau Bapak Ibu jadi kalau belajarlah melihat itu ini benar nggak 17 itu penyebabnya apa, kita harus tahu. Kenapa jadi 17 itu, kenapa jadi banyak pada anak-anak, karena kita harus tahu bahwa kasus anak-anak atau sendiri kan di sekolah, di lingkungan kita kalau sampai banyak di lingkungan sekolah kita harus curiga sekolahnya itu ya hati-hati ya Des ya udah dilihat sekolahnya digabung wilayah nggak sekolah aja. Oh gitu ya, siap. Jadi kasusnya dapat dari rumah sakit, kita paling tindak lanjut di lapangannya aja. Tapi kalau dia kasusnya sekolah, hati ya sekolahnya dilihat ya.
Boleh dilanjut? Ya. Selanjutnya kasus malaria dan zoonosis. Di sini malaria tuh kita dapat laporannya tuh dikirim ya Kang Heru yang riwayat kerjanya dari Papua. Tapi sudah kita tindak lanjut dan segala macamnya sudah selesai. Sedangkan zoonosis di sini tidak ada penemuan kasus dari Januari sampai Juni. 0 kasus. Di sini kusta juga tidak ada kasusnya dari Januari sampai Juni. Sedangkan yang pramusianya itu tidak ada juga, hanya kita ada kegiatan screening pramusia pada anak sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus pada saat MPLS. Di sini kasus P3 yang tadi sama kayak di klaster 2 ya. Saya mulai kembali. Dokter di sini kasus kita yang tertulis itu memang ada, tapi untuk hasilnya negatif dan dia hanya positif pneumonia saja. Sudah ditindaklanjuti juga Pak. Hasilnya negatif dari P2P-nya sudah ada keluar, sudah ditindaklanjuti juga ke orang tua. Kalau positif Odin? Kita mau lagi. Aduh Jangan capek gitu. Cuma sudah diarahkan yang hasil pneumonianya positif, cuman balik lagi ya kita lost follow up karena pengetahuan keluarganya kurang. Selanjutnya program TBC. Di sini perbandingan kasus ya dok dari tahun 2025 dan 2026. 2025 di sini terdiri dari 4 TW. TW pertama itu di angka 148, TW 2 107, TW 3-nya 174, TW 4-nya 205 dengan total 635. Ini 2025 ya? 2025. Ini 2025 dong. Karena udah sampai TW 4 kan. Sedangkan untuk kasusnya dibagi per wilayah itu Sukahaji 295, ini Mas Dian luar wilayahnya ada 65, babakannya 274. Ini perbandingan dengan 270 kasus. Tapi kalau misalnya kondisi Kasus baru, kasus lama. ini 2025 karena sudah sampai di TW 4 jadi sudah selesai. Perbandingan dengan 2026 ini 2026 nya itu bulan udah Mas Dian Makanya hati-hati ya. Personal bekerja, kalau meningkatnya bisa dilihat ya karena dengan tahun lalu ada perbandingan ya. yang ini yang sebelum ini yang 2000 paling kita kantongnya dari TW 1-nya 148, 2012 TW 2-nya 107, ini ada peningkatannya. Ini TW 1 di tahun 2026 itu 126, 255 iya, 2025. TW 2-nya 159. Tapi TW 2-nya hanya sampai Mei, Juninya belum direkap ya. Banyak ya. Berarti Iya, paling meningkat. iya meningkat hampir. Selanjutnya ini terkonfirmasi TBSO yang memulai pengobatan tahun 2025. TW 1-nya di 28 orang, TW 2 16, TW 3 41, TW 4-nya 30 dengan total 115 kasus terkonfirmasi. Ini 2025 ada ya. Ini 2026-nya TW 1 39, TW 2 42 dengan total terkonfirmasi 82. Bisa sembuh. Pasien sembuh berapa persen? Ini sebelum Sedangkan ini kasus TBSO yang sembuh di tahun 2025. 133 dari 600. Iya. Tadi masa curiga tadi. Baru curiga. Yang banyak cuma curiga, terduga. TW 1-nya 34 orang, TW 2-nya 26, TW 3 44, TW 4-nya 29 dengan total 133 kasus sembuh yang di 2025. Sedangkan yang di 2026-nya dari satu yang beda positif. oh kalau yang 2026 ini di per usia ya dok ya, angka anak usia 0 sampai 4 tahun di 7 orang, 5 sampai 18 di 1, dewasanya 15 sampai 65 orang, dan usia lansianya 8 orang dengan total 89. Itu yang anak udah di ini kan di screening, ya udah di dicari kan. Sudah ada kontak eratnya ya. Udah Mas Dian.
Itu dok, saya hanya mengeluarkan pekerjaan Mas Dian. Mas Dian boleh ke depan Mas. Itu yang 7 anak tuh benar-benar udah di ini belum tracing semua. Tracing Kontak ya. eratnya. Kontak erat. Itu 7 ada 7 anak. Total Positif. berapa? Ke depan. Kontak eratnya sudah di tracing. Ke depan. Diagnosa positif itu. Positif masih ada yang ngasih ronsen, ada yang ngasih masuknya dok. Oh gitu. Ya, jadi itu teh rata-rata yang rujukan dari rumah sakit diobati di kita. Berarti udah positif di rumah sakit ya? Ya, dialihkan Nah, tracingnya di kita? kita ada Udah tracingnya. Ada hasil? hasilnya. Keluarganya Dan orang tuanya dari kita. Jadi ya itu ada yang kontak dengan bapaknya yang sudah meninggal, ada yang dari kakaknya juga ada. Tapi udah di tracking semua dok, sudah disarankan untuk TPT, terus ditawarin yang ada penelitian ke Edman itu dok yang TPT pengobatan di sana. Tapi kebanyakan ya ada yang kuat, ada yang mau ke sana. Lagi satu pasien positif berapa curiganya? Tracingnya berapa kasus? 15 sampai 20. 12 sampai 20. Kemudian 15 sampai 20. kemudian Ya, dok. 7 itu tracing kan 15 sampai 20 berarti 140 harus di tracing. 140-an. Sudah. Udah ya? Ya. Udah ya? Aman. Yang meninggal juga sudah tidak. Berarti dari Nggak usah ditanya. dari jarak pandangnya juga bisa tuh ya. Dari iya, kontak erat. Tapi dilakukan kan? Jauh dekat rumahnya. Dilakukan kan ya? Dilakukan. Ya itu Tapi yang penting. alhamdulillah sampai sekarang anak tidak ada yang meninggal. Jangan nanti. Heboh dong kalau itu. Kasus TB anak meninggal lalu heboh. Jadi yang meninggal rata-rata Ini yang meninggal tuh gagal positif putus obat ada 15 orang dan meninggalnya ada 22 orang, total 23. Yang minum obatnya positif ya. Oh ada kasusnya Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Ini perbandingan tahun 2025-nya itu ada 23 dan 2023 orang meninggal. Udah 100% penambahannya. Lansia biasanya. Yang meninggal jadi totalnya 5. Nanti dilacak ya memang. Iya. Untuk RW-nya ada yang nanya? Untuk RW yang 2022 ada wilayah tempat tinggal pasien yang 5 orang ini? Yang 5 orang ini yang berjalan di tahun 2026? Ada sampai Juni. Ada. Iya. Cuman yang putus obat sampai sekarang nggak ada. Terus itu gagalnya. Kesana nggak ada orang yang gagal Tes nih, tapi ternyata masih positif. pindah ke Yang orang gagal itu ada. Lagi, kamu kan? Yang putus obat itu 15 orang itu kebanyakan di RW 4. Penyebabnya apa? pindah dok yang itu Penyebabnya penggusuran. Yang kan digusuran dong. Oh gitu. Iya. Tapi bentar. Dilacak kan nggak ada. Tapi itu nggak duit data kita jadi kan harusnya TB itu kan kalaupun dia pindah kita punya data. Udah dong. Udah ya? Kita udah kunjungi tapi pasiennya kan pindah tanpa pemberitahuan. Jadi kita susah untuk melacaknya. Kalau yang benernya itu kan kemana pindahnya diteruskan di sana gitu. Tapi kan kita pindahnya pasiennya nggak tahu Oh dong. gitu ya? Karena dia kan digusur. Dia pindah secara tiba-tiba. Gak lapor dulu ke kita. Ini tahu nggak akibatnya? MDR. Nah itu. Ini bahaya ya MDR ya. Itu yang menjadi yang kita takutin itu tanggung jawab di kita 15 itu kemana gitu. Itu sebenarnya jadi 15 orang itu nggak semua yang BTA positif juga dong, ada yang iya. anak campur, iya yang klinis. mudah-mudahan dia tidak kemana-mana gitu. Tapi susah ada karena ya itu ke ibu kadernya juga kan nggak bilang yang gusuran itu kebanyakan RW 4, ada yang pindah ke RW 9, kita cari ke RW 9 dia nggak tahu di RW 9 nya di mana. Jadi ingat ya Bapak Ibu kalau pasien TB ya dok ya,
kalau dipindah kita harus lacak kemana, kemudian dia harus sudah melakukan pengobatan di puskesmas. Kan biasanya sebelumnya pas kalau lagi awal pengobatan kita udah kasih tahu ya dok ya, kalau misalkan dia mau pindah atau dia mau pergi segala macam, bilang ke petugas. Kalau misalkan mau pergi kita bahanin obatnya lebih, itu udah diwanti-wanti sih sebelumnya. Ditawari juga kan kalau misalkan ada nih kayak Ibu Ubi nih, Ibu Ubi baru juga minum obat 2 minggu, dia udah ditirah cenabdok di Cianjur. Kita udah berkunjung, tiba-tiba datang lagi. Sudah sementara ada obat pergi, kalau obat balik lagi ke sini. Jadi pengen nyari tempat yang dengan suasana baru. Penelitian yang sekarang jiwa ya udah beres dok. 2000 kita udah beres. 2000 dari sekian puskesmas udah mencapai target. Jadi kita ngandelin jadi penapisan aja. Oh iya, hasil penelitian kemarin gimana? Kesembuhannya kan belum bisa lagi dilihat ya. berjalan juga. Terus yang penelitian itu Unpad itu belum kasih apa sih hasilnya karena dia masih ngitung dari semua puskesmas. Kan prinsipnya gini, penanganan TB itu cepat sebanyak mungkin ditemukan, tapi semaksimalnya disembuhkan gitu. Untuk TPT kita udah ada kerjasama sama Unpad ya dok ya. Ada apa sih pemeriksaan lanjutnya ada di sana semua. Jadi kita udah ngerujuk ke sana. Jadi yang memutuskan biasanya di sana. Oh gitu. Ya. Tapi kita dapat ini ya kan? Apanya? Dapat apa ya kopiannya lah gitu misalnya. Dapat, udah masuk SITB itu dok. Kita cuma melanjutin aja. Kalau mereka putus kita nggak tahu kan ngacau juga. Dia dipantau selama 2 tahun. Oh gitu. Sip lah. Ya lanjutkan. Oke, dilanjut ya dok ya. Ini selanjutnya diare. Diare di sini total kasus Januari sampai Juni ada 127. Dengan perkelurahan Sukaharjo ada 87, Babakan ada 40. Terus ada tifoid di kita dari Januari sampai Juni ada 17 kasus tifoid. Sedangkan hepatitis A-nya 0. Ini HBSAG yang untuk ibu hamil ya, estimasi untuk setiap 1 tahun itu di angka 969 dengan jumlah bumil yang diperiksa 364 yang reaktif 3. HBSAG-nya ada 3 bumil yang reaktif dan penangkalasannya sudah dilakukan oleh PJ program. Selanjutnya HIV sifilis. Dok, ini untuk HIV sifilis ada yang terduga HIV dan yang orang dengan HIV positif. Di sini itu untuk yang orang dengan HIV ada 3 ya dok ya, Januari, Februari, Maret. Namun yang masuk wilayah Sukahaji hanya di bulan Maret. Yang bulan Januari itu bisa ditambahkan oleh Astrid. Ada positif? 3 positif hanya masuk wilayah kita yang bulan Maretnya saya, Januari Februarinya itu. Ya itu yang paling tahu ini dok yang tahu. Iya benar tuh. Ini saya ada 1 positif. Tapi ini bayi yang bayi kita. Yang kemarin ya? Iya. Dari Ibu Ashila. Iya, dari bayi ibunya. Dari Ibu. 1 positif. Iya, tadi. Oh, salah. Terjadi tiap tahun dari istri. Namanya siapa? Jadi dok, kasus yang bulan Januari itu nggak ada yang positif. Ada sih 1 yang positif, cuma itu bukan di wilayah kita ya, tapi di Kopo. Tapi kalau 1 lagi yang dia Amelia, kayaknya itu memang sisikannya lagi itu masih di Jakarta memang negatif, tapi hasil akhirnya malah audit karena kita udah dibetarin, udah direvisi, tapi nggak bisa itu kayaknya sisikannya itu error positif sistemnya, tapi sama kita itu udah dibenerin dan di sana hasilnya negatif. Harus ditanya. Jadi ada saya kasih tahu juga, kita juga harus tahu punten ya,
ini perilakunya kumaha si penderita itu. Saya punya pengalaman dulu di sana seperti itu. Dia positif, ternyata dia itu juragan sawit. Ini kerjanya itu tiap tahun kawin sama anak SMA. Hampir tiap tahun dia ganti istri. Jadi itu tadi di sana anak SMA 5 juta. Hidupnya udah berapa? Baik. Setiap tahun dia punya itu dapat istri muda. Umurnya sekarang 50, udah 50 kali nikah. Ketahuan nikah. Sebenarnya 5 juta, saya baru tahu juga di sana ternyata 5 jutaan kasusnya kalau bayar itu gitu. Seperti perilakunya kita harus hati-hati ya, kita harus tahu juga. Ini kira-kira berbahaya nggak? Kalau emang berbahaya bagaimana caranya? Pertama gini, kalau emang dia perilakunya itu tadi, kita pasti kita harus kasih tahu betul-betul penggunaan alat kontrasepsi yang benar gitu. Penggunaan kondomnya ya. Kemudian kalau memang dia itu jadi tidak melakukan lagi gitu. Obat-obatannya harus benar gitu. Itu ya. Kita harus tahu gitu. Ya. Ini juga orang yang dites HIV di kita Januari ada 90, Februari 114, Maret 119, yang paling banyak di bulan April 144, bulan Mei turun lagi 113, bulan Juni di angka 103. Saya banyak nikah April dapat lebaran. Kayak ibu hamil cantik ibu hamil. Iya kan, juga nikah kan benar. Sawalan nikah. Itu biasa bulan haji kan pernikahan tuh ya. Orang pergi haji. Bulan haji kan. Oke, thank you. Sekian program jangan ada pertanyaan setelah ini. Kalau mau bertanya mangga ke PJ masing-masing saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Desi ya sebagai PJ klaster 4. Dan terakhir itu ada PJ klaster apa? 5. Klaster 5. Biasa kita dengar lintas sektor ya. Tapi kali ini berbeda. PJ lintas klaster atau klaster 5 ya. Klaster 5 itu sama juga ya Bapak Ibu, banyak ada kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, labkesmas, rawat inap, sampai rehabilitasi medik dasar. Nah, yang akan disampaikan oleh PJ klaster 5 yaitu Dr. Gigi Iprielda Patwa Pidrio. Disilahkan. Sebutkan namanya dengan benar. Nggak di depan. Ini si kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya merupakan presentasi tentang klaster 5 yaitu tentang kualitas pasien teman-teman, yang merupakan adanya masalah dan solusi implementasi yang mencakup tentang pegawai daruratan, kefarmasian, laboratorium dan poligigi. Berikut merupakan 5 klaster dalam integrasi layanan primer. Nah, selanjutnya yang dimana lintas klaster atau klaster 5 ini merupakan yang tidak berbasis siklus hidup, melainkan berfungsi sebagai penghubung antar klaster dan klaster 2, 3, serta 4. Next, selanjutnya merupakan cakupan pelayanan lintas klaster di puskesmas yang mendukung kelancaran seluruh alur dan pelayanan pasien. Yang pertama tentang pegawai daruratan, kefarmasian, laboratorium, rawat inap, poligigi. Selanjutnya merupakan jumlah total kunjungan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dari poligigi, farmasi, laboratorium, dan UGD. Yang dimana bisa dilihat yang paling banyak itu dari farmasi sekitar 10.433 karena mencakup seluruh dari poligigi. Selanjutnya adalah masalah dan dalam implementasi dan strategi perbaikan. Yang pertama dari penguatan layanan kesehatan gigi dan mulut. Ya, mau reminder dulu teman-teman, untuk solusi ini nantinya akan dilakukan secara skala prioritas dan juga berjenjang dan
tentunya akan dilakukan koordinasi yang lebih lanjut lagi. Untuk yang pertama dari masalah kesehatan gigi dan mulut, yaitu rendahnya kesadaran dan pemanfaatan layanan preventif. Untuk solusinya ini dengan penguatan promosi dan edukasi melalui UKGS atau KGM. Nah, untuk dari UKGS sendiri, ada dilakukannya penyuluhan rutin kesehatan gigi ke sekolah-sekolah. Dan juga adanya program yang baru yang dimana akan dilakukannya pada tahun 2027, yaitu akan adanya tindakan secara langsung tapi tetap aja preventif, yaitu melakukan tindakan topical fluoride. Jadi topical fluoride ini untuk mengurangi masalah gigi berlubang atau karies. Lalu selanjutnya ada promosi dan edukasi melalui UKGM, yang dimana nanti rencananya izin juga akan adanya tenaga medis dari Poligigi yang akan dijadwalkan mungkin setiap minggu ke posyandu secara langsung juga. Lalu untuk masalah kedua yaitu ketersediaan BMHP, yaitu dengan pemenuhan sarana dan bahan yang dimana dapat dilakukan dengan pengecekan secara berkala dan pengeluaran barangnya ini secara PO ya, yang dimana yang akan expired dikeluarkan duluan. Lalu yang ketiga yaitu ada cakupan tindakan yang terbatas pada layanan dasar di Poligigi ini. Maka dilakukannya sistem rujukan. Jadi menginformasikan kepada pasien bahwa perawatan gigi dan mulut perlu tindak lanjut dan maka itu perlu dilakukan rujukan. Selanjutnya yaitu tentang penguatan layanan gawat darurat atau UGD. Untuk sekarang mungkin masalahnya baru ada satu, yaitu keterbatasan sarana dan alat serta ambulan. Solusi yang pertama ini yaitu dengan pemenuhan sarana dan alat sesuai standar yang bertahap juga, yaitu untuk ini ada dengan mengganti bed pasien agar meminimalisir resiko jatuh dan pembaharuan karena emergency kitnya itu belum memenuhi standar. Dipustuin, bed dipustuin. Iya, dua kali akan bisa tidur. Selanjutnya yaitu penguatan pelayanan dari laboratorium. Tindakan. Yaitu untuk yang masalah pertama itu pada waktu peranalitik itu ketika melakukan penugasan, jadi petugas ini sering kesulitan saat mengambil sampel apalagi pada anak-anak. Yang dimana mungkin solusinya ini tentunya adanya seperti pelatihan seperti itu ya. Tapi memang untuk sekarang mungkin nggak dibatasi terlebih dahulu karena mungkin masalah dengan dana juga. Lalu untuk masalah kedua yaitu ruang pengerjaan sampel BTA ini tidak memenuhi standar dan ruangan ini tidak ada exhaustnya. Di mana untuk pemenuhan sarana yaitu terjadinya dapat dilakukan perbaikan sarana secara berkala. Lalu untuk masalah yang ketiga terdapat biomus atau seperti jamur-jamur gitu. Lalu untuk dilakukan solusinya itu pemeliharaan ruangan, melakukan perawatan ruangan, lalu pembersihan itu secara detail. Lalu selanjutnya ada penguatan pelayanan mengenai kefarmasian. Untuk masalah yang pertama ini yaitu mengenai manajemen pengadaan obat. Solusi yang pertama ini yaitu penguatan manajemen logistik berbasis data juga. Perencanaan kebutuhan obat berbasis data pemakaian, pemanfaatan e-katalog dan juga koordinasi secara rutin. Lalu masalah yang kedua yaitu dari pengambilan vaksin dengan solusi yaitu pengecekan. Sebelum petugas mengambil vaksin, cek terlebih dahulu dan pengambilan vaksin dilakukan secara VO juga. Lalu untuk yang ketiga yaitu BMHP yang expired. Pengecekan pada setiap poli yang dimana BMHP ini selalu dicek berkala agar mengurangi BMHP yang mungkin kurang lebih sebulan atau enggak sesuai dengan kebutuhan juga. Selanjutnya ada rekapitulasi obat kadaluarsa dari farmasi yang diambil data dari tahun 2024 sampai 2026, yang dimana yang paling tinggi ini terdapat rekapitulasi obat kadaluarsa pada tahun 2026 pada dana hibah yaitu sekitar 7 juta sekian. Ya, ini si angka ini dalam bentuk rupiah ya teman-teman.
Jadi kenapa angka tersebut bisa tinggi pada tahun 2026? Yang pertama, obat yang kadaluarsa ini pada tahun 2026 ada obat tablet tambah darah. Jadi sebelumnya obat tablet tambah darah ini posisinya tidak pada tempatnya jadinya. Makanya tidak ada pada skip, dia tiba-tiba menghilang si obatnya, jadi nggak ada pengecekan dari farmasinya gitu. Maka dari itu dari sini apakah ada komunikasi dari PJ program dan dengan farmasi jadinya gitu. Jadi butuh penanggung-jawaban antara pengeluaran serta pemasukan obat yang terpakai dan tidak terpakai nantinya. Yang kedua ada dari vaksin. Jadi kalau tidak salah vaksin itu masuk ke puskesmas kita ada beberapa batch jadinya, enggak langsung dalam setahun ke kita. Jadinya dan masing-masing vaksin itu area-nya berbeda-beda. Jadi waktu pas petugas mengambil vaksin, kadang ada juga yang terlewati dan tidak melihat dari sisi expirednya. Jadi mengambil yang lebih lama expirednya. Dan pengambilan yang expirednya lebih cepat jadi tidak terpakai gitu. Buat selanjutnya dari bagian farmasian, di mana puskesmas ini menuju kemandirian pengadaan obat dan BMHP pasca non subsidi dari Juli 2026. Nah, yang dimana tenggat waktu pengadaan mandiri ini subsidi obat dari Dinas Kesehatan akan berakhir pada Juli 2026. Yang menuntut puskesmas untuk mulai mengelola pengadaan secara mandiri. Lalu untuk diversifikasi sumber pendanaan ini strategi beralih yang akan diminum juga akan habis. Sehat mah udah. Pemanfaatan dana BUD dan kapitasi guna menjamin ketersediaan stok tanpa bergantung pada distribusi pusat. Next, berikutnya merupakan formulir AO berbasis konsumsi 18 bulan untuk keamanan stok. Pertama ini ada prediksi kebutuhan real, lalu penyesuaian stok gudang, satuan terkecil serta fokus pada obat dan BMHP. Selanjutnya ada verifikasi data dan koordinasi tenaga medis, yaitu dengan pengecekan data pemakaian, lalu nantinya validasi FAO, di mana koordinasinya ini meliputi unit farmasi, otorigi, dan web untuk validasi FAO 2026 ini. Selanjutnya ada pengawasan bahan kritis juga dan penekanan pada BMHP lab dan gigi yang butuh perhatian khusus tentunya. Lalu adanya sosialisasi peran juga. Berikut merupakan ada penyimpanan dan pemakaian vaksin. Yang pertama ini vaksin dari luar gedung disimpan di tray khusus hanya untuk vaksin utuh yang belum dibuka. Lalu yang kedua, vaksin dari dalam gedung boleh disimpan yang sudah dibuka maupun yang belum dibuka, serta diberikan tanggal dan jam buka vaksin pada piala vaksin tersebut. Lalu yang ketiga, saat pengambilan vaksin dari cold chain, perhatikan RD dan VTM-nya. Gunakan vaksin yang sudah dekat, tanggal kadaluarsanya dan VTM hanya A dan B saja. Seperti ini dari contoh gambar ini. Terima kasih, sekian presentasi dari klaster 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok Ipri ya. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Udah ya. Alhamdulillah ya. Baik, demikian rangkaian Loka Karya bulanan kita hari ini. Ingat, ini urgent banget. Klaster 5 ya teman-teman. Ingat ada kejadian ada pasien IGD nggak ada nakes. Nah, kalau ada ya, waktu itu pasiennya di IGD mana nakesnya gitu. Perhatian aja, tolong diingatin lagi teman-teman di setiap pelayanan, apalagi di depannya sering lihat kosong, temo, tesan, Ariki, Pancap, tolong bergantian kalau istirahat. Jadi jangan sampai pintu depan itu kosong. Pada pasiennya assalamualaikum, lagi sholat di dalam. Kasihan pasiennya gitu. Walaupun jam istirahat, tolong bergantian istirahatnya, jangan sampai di depan nggak ada orang. Apalagi ada pasien gawat, dan pastikan di setiap pelayanan ada orang gitu. Jadi kalau teman-teman ada apalah keperluan yang mendadak segala macam, tolong kondisi sama teman-teman di pelayanan masing-masing, jangan sampai
nggak ada orang di pelayanannya seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya pas misalnya jawab kapan datangnya, jam berapa juga. Yang pasti jam kerja lah ya, jam 2:30 jangan sampai nggak ada orang seperti itu. Terima kasih. Baik, ada lagi tambahan, silakan. Sama tambahan sedikit untuk campak itu kita sudah tidak mengambil sampel di lab ya dok. Kita hanya penegakan diagnosis saja oleh dokter di puskesmas atau di puskes sama juga di Poli MTBS. Jadi per bulan Februari itu karena sudah KLB Kota Bandung, jadi reagen pengambilan atau pengiriman sampel per Bio Farma sudah di stop sama dinas. Jadi dari kita kalau memang mau pemeriksaan lab hanya pemeriksaan lab rutin saja. Untuk yang campaknya tetap kita isi formulirnya, tapi penegakan diagnosa saja dok. Untuk campaknya sudah tidak kita ambil. Vitamin A, Vega, vitamin A nya sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi pemberian vitamin A semua usia. Ya. Terima kasih. Iya. 2 hari berturut-turut. 1, 2, 14. 1, 2, 14. Tidak masih 2 aja. Terkontrol kali 14. Udah ya, tutup ya. Ada cuat dulu ya sampai. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Oke, demikian rangkaian Lokakarya bulanan kita hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan dedikasi Bapak Ibu semua ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke, dalam pelayanan kesehatan ya pastinya semoga menjadi lebih baik. Mari kita tindak lanjuti rencana aksi yang telah kita susun bersama demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja kita. Setuju ya? Setuju. Selamat kembali bertugas ya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan menjalankan amanah ini. Amin. Setelah ini silakan presensi pulang, hati-hati di jalan, dan salam untuk keluarga di rumah ya. Sampai jumpa pada Lokakarya bulanan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini aja sama ini. Oh. Enggak, bilangin ke ibu pesan aja. Belum. Fikri juga nggak bisa. Iya. Nggak mau. Lupa ya. Mana HP? Maya Aisyah gimana ceritanya? Maya Aisyah boleh belum dibuka lagi. Iya, aku makan 5. Belum lagi aku. Aku belum